Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau dengan Roh Kudus-Mu selalu membuka mata kami untuk bertahan dalam situasi apapun, dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam penganiayaan, bahkan dalam situasi yang sulit seperti coronavirus ini. Karena Roh Kudus-Mu menguatkan kami, mencerahkan kami, dan membuat kami tetap bertahan yakin pada iman kami. Kami mau belajar dari Stefanus yang hari ini harus melawan, mempertahankan imannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, maaf hari ini saya agak terlambat memberikan renungan atau refleksi tentang bacaan Injil hari ini karena HP saya sedang kumat. Nah, tetapi bukan itu yang menjadi masalah. Saya kira dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29 pada hari Senin tanggal 27 April, kita diajak memikirkan satu hal penting. Kita belajar untuk memurnikan motivasi kita. Ya. Motivasi kita, apa yang membuat kita tertarik pada Yesus? Apa membuat kita mencari Yesus? Itu yang harus kita selidiki, kita mengerti, kita lihat, kita cermati apa sebetulnya. Nah, itulah proses semakin lama semakin murni ya iman kita itu. Dan harus dimurnikan. Mungkin seperti dalam bacaan Injil hari ini Yesus menegur orang-orang yang mencari Dia karena Yesus memberikan mujizat. Pergandaan roti dan mereka kenyang dan terus ingin mencari Yesus, ingin tahu Yesus. Ya, tapi Yesus mengatakan bekerjalah bukan untuk dapat makanan yang dapat hilang, dapat hancur, dapat habis. Tapi sesuatu yang tidak dapat habis, yang lestari, yang abadi. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita hidup ini bukanlah sesuatu, kalau kita bekerja, apa saja pekerjaan kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pekerja, pegawai, dan seterusnya. Tentu kita ingin mendapatkan hadiah atau gaji sewajarnya, upah sewajarnya dengan pekerjaan kita itu. Ya. Tapi kita bisa jatuh kepada semata-mata mencari itu, gitu loh. Nah, semata-mata untuk mendapatkan kebutuhan sandang pangan papan kita. Ya. Tidak salah, ya, sekali lagi tidak salah. Tapi itu akan membuat kita menjadi rakus. Aku terus mencari dengan segala kemampuan, dengan segala bahkan dengan tidak bagus sekalipun, dengan cara yang tidak baik sekalipun untuk mendapatkan kehidupan kita sehari-hari. Kejujuran seringkali diabaikan, etika juga seringkali diabaikan, disingkirkan dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mencari sesuatu yang kekal, yang abadi. Ya, itu yang saya sebut dengan karakter. Orang memiliki karakter. Ya, kejujuran, ya, integritas, kerja keras, ya, kemurnian, ketulusan, itu karakter, dan karakter itu kekal gitu loh, abadi, ya. Dan karena itu melekat dalam diri saya, dalam diriku. Tapi kalau kita hanya sekedar mencari sesuatu demi makan, demi perut, demi atau intelektual kita, ke pemuasan intelektual kita, daya itu, kita akan terbatas pada itu. Tapi kalau kita karakter itu terus akan berlanjut, akan bertumbuh, berkembang. Kemarin saya mendapatkan suatu YouTube yang bagus sekali. Bagaimana di sekolah itu guru melatih anak kecil, anak TK, ya, bagaimana mereka punya sikap membantu spontan nggak? Jadi ketika itu ada seorang bapak tua lalu membawa pot, ya, lewat pakai alat dorong itu, karena licin terjatuh. Jadi anak-anak kecil itu lewat. Apa yang mereka lakukan? Mereka dengan spontan membantu gitu loh. Membantu bapak itu meskipun kotor, meskipun apa dan segala macam, membantu. Dengan ikhlas, dengan spontan. Nah, dan beberapa anak melakukan hal itu gitu loh. Jadi anak itu, dan meskipun ibunya nggak suka dengan kotoran itu, tapi ibu itu bangga karena nilai menolong itu sangat kuat dalam diri anak itu. Ya, itu kejujuran, ketulusan anak, itu karakter. Ya. Nah, karakter itu yang tetap, yang abadi, yang kekal. Dan itu yang diperhitungkan Tuhan bagi kita. Ya.
Jadi saudara terkasih, kita punya karakter nggak dalam hidup kita? Karakter apa? Ketulusan hati, ya, kejujuran. Ada satu cerita lagi, seorang biksu menceritakan seorang pengusaha besar yang yang memberikan tempat istirahat pegawai-pegawainya itu dengan maksimal, dengan bagus, gitu loh. Ya, dia tidak membedakan tempatnya dia dengan, ya memang ada bedanya, tapi layaklah bagi pegawainya, ya, tempat yang layak, bukan yang kecil yang besar, tapi ada AC-nya, ada TV-nya, ada apa, sehingga mereka enjoy. Karena mereka adalah juga, saya menjadi kaya karena orang itu. Jadi saya menghargai mereka, memberikan sesuatu bukan lagi sekedar sebagai pegawai, tapi sebagai manusia. Nah, ini karakter. Nah, itu yang tetap, yang abadi. Jadi kita tidak hanya mencari sesuatu makanan, tapi kita menghargai karakter, memiliki karakter pribadi yang menghargai orang lain, nilai-nilai ilahi. Nah, secara lebih rohani, karakter itulah yang disebut dengan buah-buah roh. Kasih, sabar, murah hati, lemah lembut. Galatia, ya, bab 5 di situ. Ya, kita perhatikan itu, buah-buah roh, cinta kasih, sabar, murah hati, ya. Intinya cinta kasih. Nah, itu karakter. Dan karakter ini abadi, kekal. Ya, maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita membangun karakter. Ya, pasti kita akan dikecewakan, pasti kita akan disingkirkan, pasti kita akan dihina, diejek. It's okay, it's fine. Ya, tapi ketika kita tidak membangun karakter, habis kita. Dan Tuhan mau nanti ketika diadili, kita apa yang ada, kekayaan apa yang ada pada saya, keutamaan apa pada saya, nggak ada. Jadi maka saudaraku terkasih, sekecil apapun bangunlah karakter hidup pribadi yang tulus, yang jujur, yang murni, yang tolong dengan kesungguhan hati, yang kecil-kecil apapun, dan didiklah anak kita untuk lebih membangun karakter daripada menjadi orang sukses, orang hebat, tetapi dengan curang, dengan culas, dengan tidak bagus, dengan malas, itu akan membuat, ya, habis. Ya. Nah, yang kedua, Yesus mengatakan salah satu karakter kita adalah percaya pada Yesus. Yesus sebagai yang diutus Allah, gitu, yang diutus Allah. Artinya bahwa kita percaya Yesus itu yang diutus Allah, gitu, yang berasal dari Allah. Jadi coba bayangkan Anda sebentar, Yesus yang berasal dari Allah, yang mewartakan apa yang segala sesuatu tentang Allah kepada kita, di mana karakter nilai-nilai itulah yang dibawa oleh Yesus kepada kita, nilai pengorbanan, nilai kasih. Karena Allah adalah kasih, maka nilai yang di surga itulah yang dibawa oleh kita supaya kita hidupi, dan itu diperjuangkan dalam jatuh dan bangun. Iman, harapan, dan kasih, keutamaan teologal, 3 itu penting itu, ya. Jadi yang dibawa di surga itu hanya nilai-nilai itu yang ada, terutama nilai kasih, ya. Jadi karakter itu adalah nilai surgawi, nilai abadi, gitu loh. Dan itu yang diperhitungkan tuh. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus yang diutus, Yesus itu membawa nilai-nilai ilahi kepada kita, dan kita harus hayati itu. Nilai ketabahan seperti sekarang misalnya. Apakah hatiku tergerak untuk membantu orang lain meskipun mungkin aku kekurangan? Kemarin ada seorang ibu yang bercerita kepada saya, habis uangnya, sungguh-sungguh habis. Ya. Karena anaknya salah satu kuliah di luar negeri, dan harus dibayar bagaimanapun tidak. Suaminya juga tidak punya simpanannya habis. Apa yang dia lakukan? Dia masih punya beberapa pegawai. Lalu apa yang dia lakukan? Jualan. Lalu ketika sedang jualan, ya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku tidak akan mengambil untung, ya aku tidak akan mengambil untung secukupnya, sebisanya, supaya pegawai-pegawaiku dapat gaji, dapat makanan, dan seterusnya, dan kami juga makan sebisanya, seadanya. Dan luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Orang yang tadinya bermusuhan dengan dia, menolong dia, justru bayangkan. Orang yang menghina dia dan mengejek dia pada waktu itu justru menolong dan memberi jalan kepada dia untuk tetap bertahan. Online, jadi orang pesan ini, makanan bermacam, lalu semua, entah makanan biasa aja. Jadi jualan itu sekedar untuk bisa menyambung makanan. Dan lalu pegawai-pegawainya, lah semua bekerja dengan ikhlas, karena memberikan dengan ikhlas, dengan ketulusan. Waduh, dia bilang, bercerita sambil menangis kepada saya, Romo, Tuhan itu sungguh baik.
Ya, memang betul. Saya hanya mengatakan satu hal. Bagaimana karakter itu tumbuh dan berkembang? Dengarkan suara hatimu. Kalau kita hening, kalau kita sunyi, Tuhan itu berbicara dengan suara hati kita, dengan Roh Kudus kita, buah-buah. Jagukan itu, persembahkan itu. Dan memang hari pertama dia buat bubur dan basi. Lalu dia bilang apa? Oh, bukan basi tapi agak karena terlalu lama jadi agak sangit gitu loh istilahnya. Lalu dia bilang, oh iya, saya harus memberikan ini, ya mungkin tidak jelek banget. Lalu dikasih bumbu-bumbu, dikasihkan para satpam itu. Saudara, karakter itu tumbuh dari hatimu, dari hati kita, kejujuran kita, kesediaan kita untuk berkorban. Dengan tulus, dengan jujur. Dan itu diperhitungkan Tuhan. Mari saudara, bangunlah karakter menjadi pribadi yang penuh cinta kasih. Yang penuh kesabaran, penuh kemurahan hati. Ketika dihina, diejek, tidak membalas. Dan itu yang terjadi pada Stefanus. Ketika dia dimarahi, diperlakukan tidak adil dengan segala macam, bahkan nanti dibunuh. Dia tidak membalas. Dan Yesus tidak membalas. Ingat, disalib Yesus tidak menghujat, tidak mengutuk orang-orang. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Anda, saya, bangun karakter. Karena karakter itu nilai surgawi yang harus kita hayati di dunia ini. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan bantu kami. Supaya kami semakin mendengarkan Roh Kudus-Mu yang menjadi karakter hidup kami. Nilai-nilai surgawi yang sekarang di dunia ini mau kami jalani sekecil apapun. Di rumah tangga kami masing-masing. Untuk saling memberikan kasih di mana tidak ada kasih. Untuk memberikan cinta di mana tidak ada cinta. Untuk memberikan sabar di mana tidak ada kesabaran. Kemurahan hati, ketulusan hati. Anda dan saya, kita semua Tuhan. Bantu kami semua, anak-anak-Mu ini untuk tetap sabar. Dan bisa membangun karakter hidup kami di tempat kami berada. Sekecil apapun. Tuhan bantu kami dengan Roh Kudus-Mu. Supaya kami semakin peka mendengarkan Roh-Mu. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini. Dan mendengarkan kami semua untuk hidup dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau mencintai kami. Semoga Engkau juga menyembuhkan orang-orang yang mendengarkan ini dan merasa sakit. Kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam diri mereka. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkanlah anak-anak-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.